semua, kembali lagi bersama saya Usi Angelini Merake dan Trigi di sini. Tapi sebenarnya ini cuma dua saja yang sebelah saya. Ada Kakak Loli sama si Gisel. PTW itu si Gabriel dia lagi ikutnya punya bapak pancing, jadi dia tidak ikutan vlog bersama kita di sini. So teman-teman, jadi di vlog kali ini saya mau menceritakan sedikit tragedi yang terjadi kepada anak saya yang 01 ini. Jadi ini kejadiannya sudah sekitar 3 minggu yang lalu ya. Dia mengalami insiden sedikit di dalam rumah, tepatnya di dalam rumah. Jadi dia sama adik punya adik itu yang laki-laki, Gabriel itu mereka berdua tuh sedang bermain gitu, hampir kejar-kejaran toh. Jadi dia yang dikejar, jadi dia lari-lari dalam rumah. Saking dia mungkin lari sampai dia tidak tahu jatuhnya bagaimana model. Saya tidak perhatikan dia, tidak perhatikan mereka karena saya punya posisi. Iya, jadi saya punya posisi itu waktu itu ada sedang makan siang di belakang teman-teman. Saya punya kebun-kebun belakang. Jadi mereka tuh biasanya saya biarkan mereka bermain saja. Lalu begini saya dengar Loli kok dia menangis, terus dia menangisnya tuh kayak menangis besar begitu, kayak menangis yang rasa sakit punya begitu. Jadi saya kiranya saja mungkin anak ini mungkin dia menangis karena dia punya adik sudah pukul dia kah, atau dia adik mungkin bikin apa dia tuh jadi menangis. Biasa kan anak-anak kalau bermain gitu ya, mungkin ada baku saling berkelahi kah, atau main baku pukul lah, apa segala macam, kita tidak tahu. Jadi saya cuma pikirnya aja mungkin dia punya adik sebelum dia menangis lagi. Jadi ya saya tidak terlalu panik gitu, tapi saya hanya bilang sudah tuh mungkin dong cuma karena bermain saya, jadi saya jalannya juga pelan-pelan dari belakang sambil pegang piring sambil makan teman-teman. Jadi saya sambil jalan ke arah dapur, pintu dapur mau masuk, ini dia sudah ada di pintu dapur mau keluar ke kebun sana ya teman-teman. Baru dia bilang sama saya, dia ambil menangis, dia bilang, "Mama, saya punya tangan sudah patah." Terus saya bilang dia, "Kamu tangan patah dari apa?" Karena saya pikir betul, toh saya panik sekali, jadi saya langsung pengen dia punya tangan kiri nih, barusan mulai raba-raba tuh sambungan-sambungan tulang dia saraba. Tangan tidak patah. Nah ini hanya mungkin memar begitu tuh, tatoki jatuh, mungkin tatoki di lantai atau pintu kah, jiku kah, mungkin begitu saja insidennya. Tapi anak ini menangis setengah mati sekali, kayak dia terlalu sakit begitu. Jadi saya tanya dia pelan-pelan, "Kok punya tangan kenapa, kok jatuh bagaimana?" Dia bilang, "Saya jatuh, saya punya tangan patah, jatuh tangan terlipat ke dalam sana." Baru kata dia tindis. Jadi itu cerita dari Glory, sedangkan saya ini penasaran dia punya gaya jatuhnya tuh model bagaimana. Itu yang saya penasaran, karena anak ini dia punya bengkak yang di tangan ini, semakin lama dia semakin kayak menjalar, dia punya bengkak. Baru dia ini tanda-tanda kayak biru, mulai dari merah, biru sampai dia kayak ungu-unguan. Dia punya bekas-bekas di sini teman-teman. Dia punya ini dalam di tangan sini. Jadi bukan yang di bagian luar, tapi di bagian dalam tangan sini. Tapi begitu pertama kali yang dia lapor saya, dia kasih tahu itu belum bengkak besar teman-teman, dia hanya bengkak di bagian luar sini, bengkak kecil. Cuma dia mungkin rasa sakit sekali ya, jadi dia menangis terus berusaha pegang-pegang saya ini, ramas-ramas kasih ini dia. Terus potongan pertama pakai ini, kita pakai es batu, baru kompres dia gitu, siapa tahu dia punya darah mati kah apa tak kumpul begitu, jadi kita kompres dia dulu. Tapi begitu menjelang sore menjelang malam lagi, kok tangannya bengkaknya tambah kayak balon, sampai dia punya ini teman-teman, dia punya ini bagian luar telapak, punya belakang ini juga ikut bengkak sekali begini teman-teman, jadi kayak balon begitu. Jadi kalau kita tusuk-tusuk begitu tuh kayak orang yang selesai diinfus begitu kan, cairnya kayak ngumpul ya. Jadi kalau kita tusuk-tusuk itu kayak lembek-lembek. Jadi begitu dia punya bengkaknya sampai di sini. Nanti setelah lewat 1 minggu, di situ baru mulai dia punya muncul itu, dia punya biru-biru di tangan-tangan sini teman-teman, di bagian dalam pergelangan tangan langsung. Dari sini mulai merah, ungu, biru, hijau-hijau. Ini sekarang juga masih berwarna, dia punya ini bekas jatuhnya ini masih ada teman-teman. Tidak kelihatan ya, nanti sebentar baru kita kasih tunjuk agak dekat. Jadi kasihan. Terus karena sampai malam
sudah larut malam gini saya kan masih ini ya, masih gelisah karena saya belum tenang, saya belum, iya, saya belum lihat jelas dia punya posisi tulangnya itu apakah dia dalam keadaan normal atau dia ada geser atau dia ada retak, itu tidak tahu ya. Jadi saya macam kayak masih setengah mati sekali di hati, memang gelisah panik, macam maunya saya tuh harus malam itu kita pergi rongsing dia. Tapi saya punya suami dia bilang itu sudah, nanti kalau bengkaknya belum turun-turun baru besoknya kita rongsing dia pagi-pagi pergi ke rumah sakit toh. Tapi saya tidak bisa, macam saya kayak rasa susah sekali. Sudah akhirnya untung ada jalan ya, untungnya ada, kita punya apa, dia punya tante kan perawat ya di rumah sakit, jadi kita hubungi tantenya, namanya Tante Gata ya. Ini kalau Tante Gata dia nonton ini Tante Gata senyum-senyum. Jadi Tante Gata kita telepon dia, hubungi dia, ternyata untung Tante Gatanya ada di rumah sakit. Jadi lewat Tante Gata kita langsung ke ruang rongseng untuk rongseng dia punya tangan teman-teman. Jadi kita foto dia punya tangan gitu, di foto tuh dia menangis sekali, menangis besar. Dia kira mungkin barang besar itu tuh mau tindis dia tangan, jadi menangis besar, padahal hanya foto dia punya tangan. Jadi kalau teman-teman mau lihat ini hasil rongsengannya yang Gisel udah pegang nih, Gisel lah Mama kasih tunjuk Om Tante dulu ya. Iya. Jadi di sini ada dia punya hasil rongsengan, teman-teman lihat ini Glory punya hasil rongsengan. Kita lihat sama-sama ya. Ya sabar-sabar, Nam kasih Om Tante dulu. Jadi ini teman-teman, kalian bisa lihat. Jadi yang di sebelah kiri ini dia punya hasil foto yang tangan yang normal, yang tidak sakit, yang tidak bengkak. Ini tangan sebelah yang dia jatuh dan dia punya tangan bengkak, itu kelihatan bengkaknya, teman-teman ya. Ini teman-teman lihat itu. Jadi kata dokternya bilang ini masalah di tulangnya tuh tidak ada masalah sama sekali. Tulangnya tidak terjadi patah atau apa, tidak ada, cuman hanya dia kayak memar gitu ya, mungkin dia tertoki di lantai atau pintu gitu. Jadi tulangnya itu urat-uratnya mungkin tertoki kayak begitu, pokoknya dia kayak hanya memar, tapi ini kayaknya memar parah teman-teman, karena dia punya bengkak itu, bengkak sekali, tambah lagi dia nyeri sakit dan bekas biru teman-teman, yang buat saya memang panik sekali. Jadi ini dokter sarankan hanya kompres pakai air panas atau air hangat teman-teman. Jadi dia punya tangan bengkak, ini yang bikin dia punya tangan kelihatan seperti bengkok teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ini kiri kanan saya ini, mereka berdua ini tidak tenang. Kalian tidak bisa tenang, jadi kalian jangan hiraukan. Misalnya kalian hiraukan mereka sini. Bagaimana kah bahasanya? Pokoknya kalian jangan hiraukan mereka, sudah. Anak-anak tuh begitu, sudah tidak bisa tenang jadi puji Tuhan sekali ya kalau mereka si Glory ini tidak terjadi masalah tulang, maksudnya tidak terjadi apa-apa sama dia punya tulang. Karena anak ini dia baru mau masuk sekolah Om Tante, takutnya dia punya tangan kenapa nanti kalau dia mau bermain, dia mau belajar, mau tulis menulis bagaimana. Baru ini di tangan kirinya teman-teman. Tapi puji Tuhan ya, dia punya tangan seiring berjalannya waktu, dia punya tangan pelan-pelan sudah mulai membaik. Nah, coba kalau di sini kasih Om Tante dulu. Jadi ini tangan kirinya Kakak Loli ya Om Tante, ini lihat. Ini cahaya lampu, kalau kita padam juga tidak kelihatan, tapi teman-teman lihat ini ada dia punya urat-urat. Coba ya, coba Loli diam dulu supaya Om Tante lihat. Ini dia punya bekas-bekas ini sudah mulai hilang. Waktu itu dia punya bekas-bekas yang jatuh itu biru-biru di sini teman-teman. Ini saya heran sekali sampai kayak panik kok. Cuman sampai sekarang dia punya tangan ini belum bisa dikasih lurus seperti di tangan sebelah, kayak lurus tangan normal gitu, belum bisa, dia kayak masih rasa sakit. Jadi saya masih agak curiga dengan dia punya posisi tulangnya bagian siku. Itu teman-teman, coba Loli kasih lurus. Nggak bisa sakit. Dia rasa sakit Om Tante, padahal ini sudah berjalan 3 minggu. Di belakang ini coba sikunya dia tidak bisa kasih lurus kayak begini dia tidak bisa. Kalau tangan sebelah bisa toh, coba kakak kasih tunjuk Om Tante sebelah ini. Kalau sebelahnya kan dia ini yang normal dia bisa, cuman yang sebelah dia masih agak susah, kasihan.
Terus setelah lewat beberapa hari dari yang dia sudah rongseng, kan kita sudah tahu ya dia punya tulang itu tidak terjadi masalah, cuman memar, bengkak begitu. Terus papanya bilang ada saudaranya begitu tuh, keluarga dari kampung gitu, mereka datang untuk urut dia punya tangan, katanya itu sudah memang ahli urut begitu, supaya kasih kembali dia punya posisi tulang urat bagaimana jadi soalnya saya tidak merasa berat sekali, teman-teman saya berat sekali untuk kasih izin mereka untuk urut dia punya tangan, karena saya takut sekali tuh, soalnya mereka ini kan bukan dokter. Memang mereka sudah pengalaman, sudah urut banyak sudah beberapa orang yang mereka urut bagus, tapi saya takut sama sapu anak karena saya lihat sendiri Om Tante, saya lihat sendiri Glory dapat urut itu sampai dia berteriak, dia menangis karena gaya urutnya tuh memang kasar sekali, putar ke sana putar ke sini. Tuhan ya, pokoknya saya ngeri sekali. Jadi saya saya tidak mau lagi dia dapat urut. Jadi saya dengar saja saran dokter ke mana itu sudah saya ikut yang di situ, karena dokter kan lebih berpengalaman ya, apalagi dokter tulang tuh saya lebih percaya mereka daripada orang-orang yang mereka bilang itu ahli urut lah apa. Teman-teman, sepertinya tidak sarankan ya. Lebih baik kalian tuh langsung berobatnya ke dokter ahlinya gitu, ahli tulang gitu. Jangan salah-salah ya, karena kalau salah mengambil keputusan juga kan bisa mengakibatkan fatal ya. Saya juga takut sama anak ini karena dia punya tulang-tulang kan masih muda ya, tulangnya masih kecil-kecil. Baru kalau sudah diurut kayak orang besar itu saya takut sekali. Jadi teman-teman, jangan terlalu serius dan tegang juga dengan cerita ini, tapi ya puji Tuhan sekarang Glory dia sudah baik-baik saja, dia sudah beraktivitas, sudah bermain seperti biasa. Cuman itu sudah ada kendalanya, dia masih belum bisa kasus dia punya sikunya saja. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan kita punya cerita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Buat kalian yang belum subscribe juga, jangan lupa di subscribe ya. Terus satu hal yang saya mau bilang, kalian yang sudah nonton video ini, saya meminta sekali, saya mohon kalian tuh berkomentar lah. Sekalipun kalian komentar tuh cuman sekedar sapa hai gitu, atau kalian mau tanya-tanya juga boleh. Yang terakhir saya itu minta kalian punya saran, kritik, pokoknya kalian punya ide-ide buat saya tuh, saya minta sekali kalian tulis di kolom komentar teman-teman, supaya nanti jadi inspirasi buat nanti saya buat vlog berikutnya, video berikutnya itu menurut ide-ide dari kalian. Jadi saya mohon please sekali buat kalian yang sudah nonton video ini, kalian berkomentar ya. Jadi ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.